Nah, pembubaran itu ada pembubaran mandiri, istilahnya pembubaran yang sendiri ya. Perusahaan itu memang tingkat pembubarannya itu sendiri memang membubarkan perusahaan, atau pembubaran itu sifatnya gugat ya. Jadi ada lain menggugat perusahaan ke pengadilan, perusahaannya jadi ada jenis ya, ada yang karena keinginan perusahaan sendiri, ada juga yang karena digugat sama orang lain. Oke. Nah, kenapa perusahaan digugat? Kamu bangkrut lah gitu kan. Kenapa disuruh bangkrut? Bayar utang. Karena bayar utang. Ya, jadi ada kreditor itu kalau kesulitan menerima pembayaran dari kita, langkah putus asanya adalah menggugat pilot dengan harapan ketika perusahaan dipilotkan itu nanti dijual sehingga perusahaan jadi memiliki cash untuk membayar. Oke. Nah, di Indonesia kepailitan itu diatur dalam ini ya, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Oke. Nah, terus kemudian ketika perusahaan itu dinyatakan pilot, maka proses pemailitan itu tadi itu tidak dipegang oleh perusahaan lagi, ya. Yang akan melakukan proses pemailitan dan sekaligus juga proses pencatatan akuntansinya itu akan dipegang sama satu pihak yang disebut sebagai kurator. Mana tulisan saya mau nulis. Nah, jadi nanti akan dipegang oleh yang namanya kurator. Bahasa Inggrisnya adalah trust. Oke, beda kan? Nah, ini karena kurator memang bahasa Indonesia. Nggak bisa turun lagi. Jadi nanti di sini kita jurnal-jurnal kita yang kita lakukan lagi, skedul dan jurnal dan sebagainya, ini tidak dilakukan oleh perusahaan yang dipilotkan, tetapi ini nanti semuanya adalah catatan dan juga laporan yang dibuat oleh si kurator atau trustee. Oke, bisa dipahami? Trustee apa yang bisa menjebak? Trustee trap, apa sih? Terus berikutnya, maaf ya, ini nanti dilaporin lagi, ini gara-gara dosanya banyak bercanda nih Pak, nggak penting. Nanti saya jadi jelek. Ya sudah, saya akan kurangi bercanda, maaf. Playing victim sendiri ya. Bentar, saya mau hapus annotate clear. Ini kan saya mau hapus. Oke. Berikutnya, ya. Jadi yang kita Yang kita lakukan di sini itu adalah akuntansi untuk siapa namanya? Kurator. Jadi kurator ketika dia melakukan pemailitan itu dia akan melakukan hal-hal sebagai berikut. Jadi nanti akuntansi sama laporan-laporannya itu dilakukan oleh kurator. Oke. Terus berikutnya oh ya, tapi jenisnya ada dua ya. Jadi pertama ngomongin kebangkrutan dulu ya. Kebangkrutan itu adalah perusahaan tidak bisa membayar utangnya tepat waktu. Oke, itu namanya equity insolvency. Itu tadi lupa saya jelaskan. Jadi tidak bisa membayar tepat waktu. Nah, kalau tidak bisa membayar tepat waktu ini nanti, ya, maka langkah yang bisa dilakukan adalah pertama, dia menegosiasikan dengan para kreditor. Ini kalau kita bayar gimana, agak telat gimana, gitu kan? Mungkin kreditornya setelah dilobi lah daripada nggak dibayar, ya sudahlah gitu kan. Oke, dan dia belum tentu bangkrut seterusnya. Ya, jadi ada usaha-usaha penyelamatan yang mungkin nanti akan meningkatkan ekuitas perusahaan sehingga dia tidak bangkrut. Nah, terus berikutnya lagi kebangkrutan yang kedua itu ada namanya bankruptcy insolvency, bangkrut. Insolven itu bangkrut ya bangkrut. Aneh banget. Ya, kalau bangkrut ini itu ada perusahaan di mana total utangnya itu melebihi total aset. Oke.
Nah, langkahnya ketika ada perusahaan yang bankruptcy insolvency ini, itu satu dia bisa dilikuidasi, terus yang kedua dia bisa direorganisasi. Oke, jadi ada dua. Nah, untuk minggu ini kita akan belajar mengenai likuidasi saja, sedangkan untuk reorganisasi itu baru kita akan pelajari minggu depan. Nah, ini sesuai Amerika, kita lebarkan kita lewati saja. Nah, ini tadi yang saya lupa namanya ya. Yang karena keinginan sendiri, jadi perusahaan memang membangkrutkan diri sendiri, itu namanya voluntary bankruptcy ya. Jadi namanya voluntary bankruptcy, kebangkrutan inisiatif sendiri. Itu kita memang pengen menutup perusahaan. Ada juga yang namanya involuntary, jadi karena dituntut oleh pihak lain. Oke. Atau juga dia kebangkrutan tuh gara-gara putusan pengadilan. Ternyata ada lagi. Saya tahunya ada dua tadi. Oke, ada tuntutan pengadilan. Jadi misalnya kita mungkin gara-gara melanggar undang-undang yang dasar gitu kan. Jadinya perusahaan sama pengadilan dinyatakan untuk ditutup gitu kan. Misalnya ada perusahaan terus dia melakukan jual beli organ secara ilegal misalnya, kan mau nggak mau ditutup gitu kan. Atau perusahaan dia memproduksi kain jarik tetapi hanya khusus untuk yang kelainan itu misalnya, ya pasti ditutup lah itu. Oke. Nah, berikutnya tadi seperti yang tadi sudah saya bilang, ketika perusahaan itu mengajukan pilot atau sudah diproses pilot. Jadi ceritanya ini ya, baik kita perusahaan mengajukan proses pilot kan harus dilakukan di pengadilan. Paham ya? Jadi prosesnya kan ada dua tadi. Ada yang dia mengajukan pilot sendiri, ada juga yang pilotnya dituntut oleh pihak lain, atau juga yang memang dipidanakan misalnya. Kayak berarti ada 3 kasus ya. Nah, terus kemudian sidang yang terakhir diputuskan. Ya. Jadi ketika perusahaan itu sudah diputuskan pilot oleh pengadilan, maka tugas untuk menghandle perusahaan selama proses likuidasi itu dilakukan oleh yang namanya kurator. Atau bahasa Inggrisnya apa? Trustee. Oke. Nah, tugas trustee itu tugasnya adalah pertama, dia menginvestigasi hubungan keuangan perusahaan. Jadi perusahaan ini punya kewajiban keuangan ke siapa saja. Nah, itu sama si trustee itu ditelusuri. Terus berikutnya dia juga berkewajiban untuk memberikan informasi. Ya, terus berikutnya tugasnya adalah memeriksa ya, atau mungkin juga atau jadi kan ada kreditor yang ngeklaim perusahaan saya punya piutang ke perusahaan ini sekian gitu kan. Nah, tugas trustee itu adalah memeriksa, atau mungkin dia juga bisa menolak. Enggak Bapak bohong gitu kan. Paham ya? Jadi si trustee itu tidak hanya mengiyakan klaim dari kreditor, tetapi dia juga berhak memeriksa dan menolak ya tuntutan utang piutangnya tadi. Nah, terus berikutnya dia akan membuat laporan kepada trusteeship. Trusteeship adalah perusahaan yang itu tadi ya, dipilotkan tadi. Nah, dan yang terakhir, kadang-kadang ya trustee itu atau kurator itu dia diberi wewenang untuk menjalankan operasi bisnisnya si debitor selama proses likuidasi. Oke. Nah, kalau ternyata dia masih menjalankan proses bisnis dan kemudian trustee yang bertanggung jawab, maka laporan keuangan periodiknya itu juga dibuat oleh si trustee. Oke. Itu adalah tugasnya si trustee atau kurator. Nah, terus berikutnya ini kita ke yang bukunya Bu In aja ya setelah ini. Nah, trustee tadi itu kan adalah membayar klaim-klaim ya. Membayar klaim-klaim. Jadi dia memeriksa dari pembukuan perusahaan sama tuntutan dari masing-masing kreditor. Ya. Jadi perusahaan ini nanti sama trustee itu kan akan mendata ini perusahaannya ini punya utang ke siapa saja, satu. Sama yang kedua, yang punya modal siapa. Nah,
di awal periode sekali itu akan memilah-milah utang-utang tadi berdasarkan prioritasnya. Jadi dipahami? Nah, jadi dia akan membuat prioritasnya. Oke. Nah, prioritas ini dibagi menjadi 4. Peringkat yang pertama, jadi ini nanti didahulukan pembayarannya ya. Semakin ke atas itu semakin didahulukan, semakin ke bawah itu dia akan belakangan dibayarnya. Peringkat yang pertama itu adalah utang ya yang ada agunannya, yang ada jaminannya. Paham ya? Jadi ketika kita dulu misalnya utang nih dijaminkan dengan tanah atau dijaminkan dengan piutang misalnya, piutang yang lain, maka dia masuknya peringkat yang pertama. Oke. Baru peringkat yang kedua itu disebut sebagai klaim prioritas. Oke. Itu tetapi dia tidak memiliki jaminan. Tidak memiliki jaminan. Ini ada 6 dan urutan ABC ini tidak menunjukkan peringkat loh ya. Ini enggak menunjukkan prioritas. Prioritasnya cuma 1, 2, 3, 4. Oke. Setiap di nomor 2 3 ini dia tidak menunjukkan prioritas. Jadi ya nanti bakal dipukul rata. Oke. Nah, yang nomor 2 itu adalah klaim prioritas yang tidak ada jaminan. Di sini ini bukan contoh, paham ya? Ini ya menyebutkan ini, ya. Jadi yang masuk peringkat 2 itu adalah 1, biaya administrasi selama proses kepailitan. Itu masuk prioritas 2 aja. Terus berikutnya yang kedua, klaim yang terjadi antara tanggal ketika gugatan pailit dilayangkan hingga putusan pailit dan penjelasan kurator. Jadi klaim yang terjadi dari gugatan tadi ya sampai dia diputuskan oleh pengadilan sampai kuratornya ada. Terus yang ketiga ada gaji selama proses pailit, ya selama diputuskan pailit tadi dia tutup itu nanti masuk ke peringkat kedua. Berikutnya yang ketiga ini mohon maaf memang harus dihafalin ya. Ya ini tolong dihafalkan. Tapi kan kalian open book ya, nggak usah dihafalin ya, tak hafalin tempatnya aja lah. Oh nanti tempatnya di sini gitu kan. Open book nggak sih? Halo? Belum ada yang. Kalau yang kemarin open book ya? Iya Pak. Open book Pak. Harusnya open book Ya, lagi Pak. kalau ya, cuman nggak tahu kalau misalnya ujiannya di kantor, bisa jadi ujiannya di kantor gitu Pak. Bisa jadi ujiannya di kantor, saya nggak yakin. Mengingat kondisi kita semakin buruk, sudah 110.000 yang positif, sementara di kantor-kantor Kemenkeu itu banyak yang terkena. Untuk level kementerian kita tuh ranking 1 yang kena COVID loh. Mau nambah mahasiswanya. Saya rasa kayaknya kok aneh-aneh banget. Tapi ditunggu aja ya, ini estimasi saya. Kalau estimasi saya masih kayak kemarin. Ya, tapi kalau ini buat jaga-jaga aja ya. Tapi ya udah buat jaga-jaga nanti kalian apalin juga lah. Tapi apalin sekenanya aja deh. Oke, baru yang keempat ya. Untuk peringkat yang kedua itu adalah pesangon atau pensiun karyawan. Bedanya pesangon sama pensiun apa? Pesangon kalau untuk pegawai yang pensiun sebelum waktunya Pak. Nah, pesangon itu untuk yang diputus hubungan kerja. Kamu berhenti kerja ya sekarang, nah itu dikasih pesangon. Kalau pensiun emang masa kerjanya sudah habis. Oke, terus berikutnya yang kelima itu adalah klaim individual dalam bentuk sewa, pembelian atau uang muka yang telah dibayarkan, namun jasanya belum diserahkan. Ya, jadi ada sewa, kita udah menerima pembayaran sewa. Terus berikutnya ada juga pembelian dibayar di muka yang ke kita. Ya, jadi prepayment itu. Terus berikutnya kewajiban yang dibayarkan kepada pemerintah yang terakhir. Ada pajak, cukai, dan pungutan lain dari negara. Misalnya ada biaya itu. Oke, ini untuk peringkat kedua ya. Jadi prioritas. Sedangkan peringkat yang ketiga sebagai klaim non prioritas. Ya, jadi urutannya peringkat 1 klaim berjaminan, yang kedua klaim prioritas, baru yang ketiga klaim non prioritas. Ya, yang tidak berjaminan. Itu pertama, itu adalah klaim legal yang sudah jatuh tempo. Jadi ada orang punya utang, sebenarnya sudah jatuh tempo dan perusahaan tidak bisa membayar.
Baru yang kedua ada klaim legal yang pengajuannya terlambat. Jadi ketika perusahaan dinyatakan pilot itu kan orang kan lapor ke kurator ya. Pak, ini perusahaan saya punya piutang sekian gitu kan. Nah, ini adalah orang yang terlambat. Ya, tetapi akhirnya ya sudah, akhirnya tetap diurus tetapi tidak masuk prioritas. Berikutnya yang ketiga, ini klaim legal seperti denda, sanksi, dan pembatalan. Berikutnya yang ketiga, bunga dari klaim prioritas yang tidak berjaminan. Jadi di sini ya, kan klaim prioritas yang ini. Misalnya tadi ada utang misalnya, terus ada bunganya masuk sini. Tetapi kalau bunganya yang berjaminan, itu dia tetap masuk peringkat 1. Nah, terus berikutnya yang keempat baru diserahkan kepada pemegang saham lama. Ya, jadi utang piutang yang tidak berjaminan masuk sini ya, peringkat 2 ya, 3 ya. Oke, ini urutannya ya. Jadi pertama, ketika perusahaan itu dinyatakan pilot, maka si kurator itu akan mendata. Ini perusahaan ini punya utang ke sini, satu itu. Didata utangnya. Paham ya? Dan kemudian dibuat peringkat seperti ini. Nah, untuk yang ini, ya, yang peringkat 1, dia kan dijaminkan. Dia kan dijaminkan ya. Mana sih? Dia dijaminkan. Ya. Kalau jumlahnya itu tertutup misalnya ya, kita punya ada orang punya utang 100 ya. Terus asetnya dijual seharga misalnya 150 ya. Nah, maka ini masuk ke sini semua, paham ya? Karena penjualan dari aset yang buat jaminan tadi itu lebih tinggi daripada nilai utangnya. Bisa dipahami maksud saya enggak? Halo? Mbak. Nah, bagaimana kalau sebaliknya? Misalnya dia punya utang di sini ya, yang masuk peringkat 1, yang ada utang yang dijaminkan, dia utangnya 100, tetapi asetnya hanya dijual 80 misalnya. Menurut estimasi kurator, ini pasti cuman laku dijual 80 nih misalnya. Maka ini nanti kan akan ada di sini akan muncul utangnya 100 dikurangi jaminannya berapa? 80. Terus sisanya yang 20 ya. Itu kan tidak bisa dicukupi dengan penjualan jaminan ini tadi kan. Maka dia dimasukkan ke peringkat yang ketiga. Jadi dari utang 100 tadi, ya kan? Nah, kita bandingkan dengan estimasi nilai penjualan asetnya, ya, maka yang 80 itu masuk prioritas. Paham ya? Nah, berikutnya sisanya yang 20 baru akan dibayar ketika utang-utang ini yang peringkat keduanya sudah diselesaikan. Paham ya? Jadi mentang-mentang dijaminkan, itu tidak selalu dia bisa dibayar 100%. Batasannya 100% hanya dari aset yang dia jaminin aja. Oke? Bisa dipahami? Oke, itu untuk aturan untuk yang utang berjaminan. Ya, jadi urutannya nanti pertama ini dilunasi dulu ya. Namanya peringkat kan itu. Terus baru kalau berikutnya peringkat yang kedua, baru kalau ada dibayarin yang peringkat ketiga, baru perusahaan itu dikasih yang terakhir. Itu urutannya sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan. Oke? Nah, berikutnya contoh kasus biar cepat. Ini ada PD Perjuangan, ada namanya PT Perjuangan, dia menderita kerugian karena kesulitan keuangan. Nah, pada tanggal 7 dia sama pengadilan diputus pilot, kan sudah sidang ya. Ada yang nuntut atau mengajukan sendiri, dia diputus pilot. Terus kemudian ada kurator yang ditunjuk untuk menjalankan untuk mengambil alih aset dan kewajiban PT Perjuangan. Paham ya? Jadi ini pembukanya untuk kurator ya. Sekali lagi saya tegaskan, ini bukan dilakukan oleh perusahaan tetapi yang dilakukan oleh kurator. Nah, ketika kurator itu dikasih tugas, pertama
dia akan membuat estimasi nilai realisasi aset. Oke, ini dijabarkan, ini neraca perusahaan yang sebelah sini ya. Neraca ada asetnya, terus berikutnya ada utang dan ekuitas di sini. Nah, dia yang pertama membuat estimasi realisasi dari aset-asetnya dulu. Misalnya ini ada cash nih. Cash laku dijual 80, ya iyalah, cash kan nggak berubah nilainya. Terus berikutnya ada account receivable dari 210 diestimasikan akan realisasi 160. Terus berikutnya inventories ya dari 200 laku terjual 210, ini 150 laku 60, ini 250 laku 140, ini estimasi loh ya. Terus berikutnya intangible nggak bisa dijual, maka total cash yang bisa dihasilkan dari penjualan aset hanya 650. Oke. Sementara total utangnya ada ini 400, 100, 24, 76 di bawah 205 berapa? 805. Ini total utangnya ini ya, mana total utangnya ini ya, jumlahnya apa tadi? 805. Ini seperti yang bisa kita lihat ya. Dia punya asetnya itu kira-kira laku terjual 650, tetapi total klaimnya, total utangnya itu ada 805. Oke. Ditambah lagi ada informasi sebagai berikut. Di sini ada piutang usaha yang dilakukan oleh pinjaman not payable, piutang usaha diagunkan. Kita punya piutang usaha mana tadi? Ini ya piutang ya. Ini piutangnya sejumlah 210 atau estimasi kita laku terrealisasi 160. Ini dijaminkan untuk not payable, pinjaman not payable. Not payable ini ya. Jadi not payable-nya 100, dia dijaminkan sama ini account receivable yang kira-kira jumlahnya akan realisasi berapa? 160. Informasi pertama. Yang berikutnya muncul lagi nih utang gaji nih 1 miliar. Oke. Ini baru daftar pertama ya. Di bawah nanti kita bikin daftar lagi. Berikutnya ada inventory. Itu termasuk nilai persediaan 50 miliar yang fakturnya belum dibayar. Jadi nanti muncul kewajiban baru ya, sejumlah 50 miliar. Terus berikutnya ada utang hipotek, mortgage ini ya, mortgage ini jumlah 205 totalnya. Itu dia dijaminkan dengan tanah dan bangunan. Tanah dan bangunan mana? Ini. Jadi ada utangnya itu 205, tetapi nilainya realisasinya itu hanya 140. Oke? Terus ada biaya likuidasi yang dibayar 11 miliar. Ini informasinya. Maka langkah yang pertama, langkah berikutnya setelah membuat estimasi ini, kita membuat peringkat prioritas ini. Oke, berdasarkan urutan ini, ya, berdasarkan urutan ini, kita urutkan utang-utang perusahaan ini tadi, utang-utang perusahaan di sini, di sini, ditambah dengan informasi ini, kita jabarkan ke ini, peringkat prioritas, tabel peringkat prioritas. Peringkat 1, ini 1 dan 2, ya, itu urutkan dari yang 1 jumlahnya melebihi dulu. Ya, jadi yang jumlahnya itu tercukupi dari jaminannya. Makanya yang ditaruh di atas itu adalah not payable. Not payable kan nilainya 100 miliar, ya. Dia ada aset yang kita perkirakan nilainya akan terrealisasi 160 miliar. Oke, ini yang pertama. Baru yang kedua kita masukkan utang prioritas, utang berjaminan yang nilainya jaminannya itu lebih rendah dibandingkan nilai utangnya. Ini yang 205, kita masukkan di sini 205. Nah, dijamin dengan yang nilai realisasinya berapa? 140. Maka akan ada sisa utang 65. Sedangkan yang ini kebalikannya ya, ada sisa aset berapa? 60. Oke. Jadi kita ada nama utangnya, jumlah utangnya, terus di sini ada sisa aset sama sisa utang. Oke. Nah, terus berikutnya
Bentar, kok ada ini. Peringkat kedua baru kita masukkan utang-utang yang ada di tabel ini. Paham ya? Klaim yang muncul setengah periode, apa namanya, biaya administrasi, klaim yang terjadi antara tanggal ini, gaji, terus klaim pesangon karyawan, individual, sama beban untuk negara. Masukkan yang nomor 2. Oke ya, ada wages payable. Tadi informasi yang mana tadi? Wages payable. Ini ya, wages payable. Ini 24, kita masukkan ke sini. Berikutnya tax payable, ada nggak? Tax, ini kewajiban ke pemerintah ya, masuk juga ya. Trustee expense tadi ya, biaya untuk bayar trustee. Informasinya ada di sini. Ini trustee expense, ada 11. Terus berikutnya ada accounts payable yang muncul di tengah kepailitan. Paham ya? Pas pailit tadi kan ada tagihan baru kan, mana. Ini kan. Nah, ini memenuhi syarat yang ini loh ya. Dia termasuk yang ini. Klaim ini, klaim yang berupa gaji. Kok gaji? Mana? Ini ya, yang ini ya. Klaim yang terjadi antara tanggal ketika kebutuhan palitan ini. Oke, itu yang kedua, urutan yang kedua. Totalnya utang yang prioritas kedua, utang prioritasnya ada 161. Sementara yang berjaminan ada berapa tadi? Enggak dijumlahkan sih ini. Oke. Baru utang yang lain-lain. Utang yang lain-lain kita tambahkan. Account payable ada 400. Cuman sisa ini aja ya. Halo. Kok statement of affair? Buru-buru amat. Nah, sini ya, ada account payable 400 sama ada sisa klaim 65. Sisa klaim. Jadi kita jumlah sisa klaim itu jumlah ini ya, kekurangannya tadi ya. Mana? Ini kan tadi total utangnya ada berapa? Paham ya? Terus yang bisa diidentifikasi berapa? Berarti yang sisanya masuk ini sisa klaim. Oke? Maka totalnya akan menjadi sekian. Sementara asetnya tadi ada 300. Tadi kan sudah asetnya kan sudah dikurangkan ini ya. 60 dan berapa? Bentar. Nilai asetnya tadi kan ada ini sudah dipakai. Terus yang sudah dipakai lagi mana asetnya tadi? Piutang sama land and building. Oke. Yang ini tadi sisa berapa? Yang ini tadi sisa ini ya, 60 ya. 60. Nah, ini sisa 60. Maka total asetnya itu akan menjadi ini dikurang ini tambah ini berapa? 300 ya. Berarti tinggal berapa? 350. Jelek banget tulisannya. 350. Nah, ini kita masukkan di sini. Peringkat 2, sisa aset kita ada 350. Oke ya, caranya dari sini ya tadi ya. Ini kan ada 160 ditambah 140 yang sudah masuk ke sini dan sini. Oke, berarti untuk yang lain-lain kita bayarkan ke sini dulu ke peringkat 2. Estimasinya ada 350. Oke. Nah, total klaimnya sendiri ini ternyata ada 161, ya kan? Yang peringkat kedua, maka yang ada untuk peringkat ketiga itu tinggal berapa? 249. 360 dikurangi 161. Kok nggak pas ya? Ditambah 60, ditambah 60 sisanya ini tadi loh. Mana sisanya tadi? Ini kan masih sisa nih. Berarti ini ya. Berarti ini 60 ditambah 350, ya kan? Terus dikurangi 161. Nah, itu baru pas. Halo? Izin bertanya. Ya, silakan. Di informasi kan Pak ada itu, di informasi tambahannya ada hutang gaji yang belum dibayar 1 miliar. Itu masuk kemana ya Pak? Business payable ini. Business payable-nya awalnya tadi ada berapa? 24.000,
24.000 Pak di trial balance. Itu sejak Juni sampai Juli. Nah, ini lihat. Mana tadi wages payable yang bawah mana? Ini kan? Maksudnya yang ini maksudnya. Informasi tambahannya mana? Informasi tambahan itu Pak, hutang gaji yang belum dibayar 1 miliar yang itu Pak. Hutang yang gaji belum dibayar 1 miliar. Iya Pak. Ini pas 24 ya. Ya, tadi yang kita masukin ke prioritas 2, peringkat 2 yang wages payable 24.000 Pak. Oh, paham. Ya. Ya, jadi utang gaji yang belum dibayar ini, ya ini berasal dari periode sebelum kepailitan. Paham ya? Yang masuk prioritas 2 itu yang mana tadi? Yang sejak dia dinyatakan pailit sampai dia selesai likuidasi. Jadi yang ini saja. Paham ya? Oh iya Pak. Iya Pak, tapi apakah nggak kita masukin hutang gaji yang 1 miliar itu ke peringkat 3 Pak? Dia dimasukinnya ke sisa ini nanti lah, sisa klaim ini tadi. Sisa klaim. Ya. Ya, Pak, jadi tetap harus dibayar. tanya Pak, bukannya sisa klaim itu didapat dari ini ya Pak? Jaminan tanah dan bangunan ini ya Pak, 65.000. Apa? Bukannya 65.000 ini didapat Oh dari iya. Maaf ya. Maaf saya salah ya. Account payable, jadi dia belum masuk ya. Oke, saya skip dulu ya. Nanti saya jawab kemudian ya. Oke ya. Jadi sementara ini kita abaikan dulu. Oke ya. Atau kita berasumsinya ya ini sudah termasuk di sini gitu kan. Ya, tetapi kalau ini nggak masuk berarti ya harusnya masuk ke sini. Oke, ada account payable sama gaji yang dari periode sebelum apa namanya? Kepailitan. Halo. Sementara segini dulu ya. Halo. Ya, dijual. Kita lanjut ke statement of affair dulu aja. baik Ya, Pak. Mas. Nah, oke, habis buat prioritas ini, baru kita membahas statement of affair. Ya, dengan urutan sebagai berikut. Ini pertama ada nilai buku. Ya, ini sebenarnya nggak perlu seperti ini ya, menurut saya ya. Tetapi ya udahlah kita ikutin format yang ada di buku aja. Ini kan benar-benar ikut dari bukunya Pak Bims. Ya, ini ada nilai bukunya dulu. Ya, terus kemudian ada aset. Baru yang di bawah ada utang. Oke ya. Jadi ini aset untuk prioritas 1, terus kemudian apa namanya untuk peringkat yang kedua. Maaf. Ini aset ya. Terus baru di bawahnya ada klaim-klaimnya. Pertama, kita jabarkan dulu sesuai urutan apa namanya? Utang prioritas tadi ya, urutan prioritas. Kita masukkan yang urutan yang pertama. Yang pertama kita punya aset yang sudah dijaminkan, urutannya ya, dijaminkan untuk utang di mana nilainya cukup. Tadi kan urutannya di sini kita buat sama ya. Yang pertama ini kan utang apa namanya? Utangnya kan ada 2 yang berjaminan. Paham ya? Itu urutannya adalah yang nilai cukup sama yang nilainya kurang. Nah, di bawah sini nanti kita asetnya juga seperti itu. Aset yang nilainya cukup, piutang dagang, nilainya itu realisasinya berapa? Nilai bukunya kan 210 ya. 210. Estimasinya kita jajarkan di sini berapa? 160. Oke. Nah, kita punya utang untuk dijaminkan ini, paham ya? Untuk dari 160 nanti akan dibayarkan untuk ini not payable 100. Maka akan ada sisa untuk utang yang lain menjadi berapa? 60. Oke, jadi pahami? Jadi aset yang tersedia untuk membayar macam-macam itu nanti hanya 60 karena yang 100 sudah di sini. Sudah dibayarkan untuk membayar ini dari nilai piutang tadi. Oke.
Berikutnya kita punya tanah dan bangunan nilainya 250, tapi hanya laku dijual berapa? 140. Oke. Nah, dikurangkan dengan nilai utangnya itu adalah 205. Maka dia tidak tersisa untuk membayar utang yang lain. Oke. Halo. Jadi yang pertama ini adalah kita tulis di sini ya, si statement of affair ini ya. Itu adalah aset yang tersedia untuk membayar peringkat pertama. Baru sisanya itu adalah untuk peringkat kedua dan ketiga dan keempat kalau ada. Tetapi kan dari awal kita melihat nilainya kan kurang ya, berarti tulisnya 2 dan 3 aja. Itu ada aset-aset yang lain. Cash, inventory, equipment, intangible. Oke, terus berikutnya ada apa namanya? Oke, itu dulu ya. Berarti ada 60, 180, 60, 80, 210, ini 60. Oke. Maka ini angkanya dari sini ya, estimasi ini tadi loh. Ini kan sudah diklaim. Paham ya? Berarti kan asetnya tinggal ini. Ya, tinggal 80, terus kemudian 210, terus 60. Paham ya? Ini ya asetnya ya. Ini kita masukkan di sini. Kita ada cash sekian. Totalnya adalah 410. Oke. Halo. Jadi 410. Nah, sedangkan klaim prioritasnya ada berapa? 161. Kita kurangi 161, maka akan tersedia uang untuk apa namanya? Akan tersedia aset untuk klaim non prioritas sekian. 249. Oke. Terus kemudian kita ada estimasi defisiensi 216. Total non prioritasnya ada 245. Non prioritasnya tadi mana sih? Non prioritas tadi mana? Utang non prioritas. Ini ya, ini sama ini ya. 465 ya. 465. Paham ya? Halo. Guys? Ya, Pak. Ya, Pak. Jadi ini kan ini. Tadi total tersedia untuk non prioritas sekian kan? Halo. Nah, terus kemudian total utang non prioritas itu ada 465. Paham ya? Jadi ini asetnya yang tersedia untuk non prioritas. Sementara total utangnya ada berapa? 465. Maka akan ada defisiensi berapa? Ini dikurang ini. Itu ya cara ngitungnya ya. Oke, bisa dipahami? Dipahami ya. Jadi yang ini dihitung belakangan. Ini yang aset. Ya, jadi statement of affair yang pertama itu adalah asetnya. Asetnya itu sudah diklaim siapa aja gitu loh. Paham ya? Ini yang tersedia untuk pihak prioritas 1. Ini yang tersedia untuk prioritas 2. Maka akan ada sisa 249 untuk prioritas yang ketiga. Sementara total prioritas yang ketiga itu jumlahnya ada 465. Maka masih ada kurang berapa? 216. Oke, ini yang bagian aset. Terus berikutnya yang bagian 2 itu adalah bagian utang. Bagian utang itu kurang lebih seperti yang kita buat ini tadi ya. Utang yang pertama, ada yang dijamin penuh. Ada note payable nilainya 100, dijamin berapa? 160. Ya, nilai piutangnya tadi kan diestimasikan 160 kan. Berikutnya yang kedua, ada mortgage payable jumlahnya 205, dia dijamin dengan tanah dan bangunan yang nilainya akan terrealisasi berapa? 140. Maka akan ada kekurangan berapa? Kekurangan 65. Oke? Terus berikutnya ada wages, masukkan prioritas yang kedua ya. Ada wages, terus kemudian ada apa namanya? Tax, trustee sama
account payable yang baru muncul, totalnya 161. Sisanya yang 400 adalah tidak berjamin. Oke. Maka totalnya ini ada 400, ini kok nggak dijumlahkan ke sini ya? Oh, ini dibagi 2 ya. Ini yang prioritas. Berarti yang prioritas nanti akan ada berapa? Ini ya, rinciannya ya. Ada 161. Yang ini, tadi kan berarti ini sisanya tidak berjamin ya. Karena nilainya kan 205. Nilai jaminannya hanya 100. Maka yang 65 tidak berjamin. Oke. Terus kemudian di sini nanti akan ada ini ya, account payable sekian, terus ini pemegang sahamnya tidak dihitung. Oke, maka akan ada total piutang yang tidak berjamin, utang yang tidak berjamin jumlahnya adalah 65, ya, 65 dari selisih dari jaminan ini tadi, wesel bayar ini tadi, jadi totalnya adalah 465 ditambah ini account payable ya. Sedangkan utang yang berjaminan totalnya nggak usah ditotal. Ya, kalau mau dihitung ya berarti ini ditambah ini ditambah ini. Tapi di sini tidak perlu dihitung. Ya, intinya di sini akan mencocokkan ini biar balance dengan yang ini. Oke, tapi emang nggak balance sih. Emang ini asalnya dari sini ya. Ini pasti balance jadinya teman-teman. Oke, ini namanya statement of affair. Jadi di sini aset itu dihubungkan dengan dia utang-utangnya, dijaminkan dengan utang yang mana, paham ya? Sementara di sini ini adalah utang, dihubungkan dia punya jaminan atau enggak. Ya, jadi dilihat dari 2 sisi. Yang pertama adalah aset ini untuk siapa, berikutnya ini adalah utang, dia dijamin sama siapa. Begitu ya logiknya ya. Bisa dipahami teman-teman? Halo? Pak. Pasti nanti buat ini soalnya. Ada yang mau ditanyakan? Ada, Pak. Ya, silakan. Ayo, Ros. Bertanya lagi, Pak. Iya. Kan tadi kan Pak kita udah bilang kalau misalnya klaim yang terjadi antara tanggal ketika gugatan pilot dilayangkan hingga putusan pilot dan penunjukan kurator itu masuk peringkat kedua. Nah di soal ini kita tahu dari mana tuh Pak itu masuk ke peringkat 2. Sementara kan di soalnya itu dikasih tahu kalau misalnya tanggal 7 Juli itu adalah putusan pilot setelah digugat gitu Pak. Jadi aku nggak tahu dari antara tanggal berapa sampai antara tanggal berapa gitu Pak. Makanya kita masukin dia ke prioritas 2. Dikasih tahu di sini masalahnya. Kayak wajib payable nih, dari Juni sampai Juli. Oke. Dia digugat pilotnya kapan tadi? Diputusnya kan 7 Juli ya? Iya, Pak, diputus 7 Juli. Katanya dari sebelumnya. Oke. Jadi 1 sama Juli kan? Ya berarti selama proses sidang dia sudah ada. Ya memang kurang lengkap sih, harusnya disebutkan dia gugatannya tanggal berapa, paham ya? Tahu-tahu kan diputuskan. Cuman dari tanggalnya ini Juni, Juli gitu kan, itu kan irisan sama ini. Ya ini kan ini tanggal nih, ini ada Juni, ini ada Juli. Oke, Juni, Juli. Nah ini kita putusan sidangnya kan di sini kan, di sini putusannya. Nah maka logiknya adalah gugatannya kan pasti terjadi sebelum ini kan, katakanlah di sini atau di sini gitu kan. Ya udahlah, kita anggap semua Juni itu sudah masuk sidang. Ini memang pakai asumsi sih menurut saya. Oh iya Pak, saya kira tadi pokoknya setiap ada soalnya, ada akun yang ada keterangan sejak itu masuk ke prioritas 2 Pak. Gitu. Intinya kalau ada irisan dengan ini, tanggal ini ya, tanggal periode ini, tadi tanggal berapa tadi? 7 Juli. 7 Juli Pak. 7 Juli ya. Ada yang masuk, ada tanggal ininya, itu anggap saja dia masuk prioritas. Tetapi yang itu yang ada hubungannya dengan ini loh ya. Oke Pak, baik. Terus Pak, pertanyaan saya yang kedua, ya. Buat apa kita membuat statement of affair sama kita buat 2 kali kayak gitu Pak, kayak perhitungan sama kan kayaknya isinya sama gitu Pak. Iya, isinya sama. Yang satu itu dia menjelaskan ini, jadi asetnya itu kurang berapa, yang dituju itu ini loh. Oh asetnya masih kurang ini gitu loh. Paham ya?
Iya, Baru Pak, yang ya. kedua, ini kita melihat dari sisi utangnya itu apa saja dan ditutupi dengan apa. Nah, statement ini nanti akan disajikan ke para trusteeship, paham ya? Perusahaan yang bangkrut sama kreditor yang sama kreditor yang punya klaim ke kita, ke perusahaan. Ya, jadi dia bakal lebih lega gitu loh, atau khawatir. Oh, saya prioritas ini, dia akan mengetahui posisi mereka. Ya, jadi statement ini dibuat ketika awal sekali perusahaan dinyatakan pilot, ya, agar si trusteeship-nya itu tadi dia tahu, ya, dia masih punya ada aset yang bisa diklaim sama dia atau enggak. Oh, ternyata masih kurang 216 nih, misalnya kayak begini ya, soalnya nih ya. Nah, terus bisa dihubungkan kalau lihat di sini berarti nanti jaminannya yang masih ini berapa. Jadi ini dilihat dari sisi asetnya, ini dilihat dari sisi utangnya. Ya memang berulang, kan namanya juga affair ya, ada hubungannya gitu loh. Ya, cuman ini yang dilihat dari sisi asetnya, kalau di sini dilihat dari sisi utangnya. Oke? Baik, Pak, mengerti, Pak. Makasih, Pak. Nah, berikutnya nanti setelah membuat ini baru kita ada proses likuidasi. Ya. Ada proses akuntansinya. Tadi ketika trustee itu pertama kali dikasih aset perusahaan, nih perusahaan, ini trustee, kamu ditugaskan untuk mempilotkan perusahaan ini gitu kan. Maka si trustee itu akan menjurnal sebagai berikut. Dia akan menjurnal semua aset perusahaan tadi. Paham ya? Ada cash, ada marketable securities. Ini soalnya beda sama yang tadi ya. Ini buat gambaran saja ya. Si trustee akan menjurnal seperti ini, semua asetnya akan dimasukkan sesuai book value. Oke. Terus berikutnya di kredit nanti akan semua utangnya perusahaan yang mau dipilotkan tadi, terus selisihnya nanti akan dimasukkan ke akun yang namanya estate equity. Oke. Halo? Jurnal yang pertama bisa ya? Ya, Pak. Oke, ketika dikasih pemenang nih, trustee kamu mengelola aset perusahaan ini, maka dia akan menjurnal seluruh aset dan seluruh utang, selisihnya namanya estate equity, ekuitasnya perusahaan itu. Oke ya. Nah, aset itu dicatat sebesar trustee book value, bukan realizable value. Paham ya? Jadi dia sebesar book value-nya. Ya sudah, tapi kan nanti laku dijual sekian, bodo amat. Pokoknya pakai book value. Paham ya? Nah, baru yang kedua, transaksi berikutnya. Ada perusahaan yang ngeklaim utang. Jadi ini laporan yang terpisah Ini prosesnya terpisah dengan yang tadi ya. Ini bisnis sehari-harinya misalnya. Setelah ditelusuri ternyata si perusahaan ini si trustee menemukan ada utang baru. Maka akan dijurnal utilities payable pada estate equity. Oke, ini jurnal sehari-harinya ya. Saya nggak tahu nanti apakah sejauh ini sampai semuanya ada dan itu terhubung. Ya kita siap-siap aja. Nah terus kemudian intangible asetnya tidak laku dijual dan dihapus, maka jurnalnya estate equity di debit, kreditnya adalah intangible aset. Berikutnya laku menjual barang seharga inventory seharga berapa? 48.000 ya. Ada cashnya 30, yang sisanya 18 adalah ngutang. Sementara nilai inventorinya adalah 50.000. Maka inventory 50, cash, account receivable 18, ruginya langsung dicatat ke estate equity. Berikutnya, menjual equipment seharga 14.200. Equipment tadi harganya berapa? Equipment mana sih? Ini ya, 30 kan, tapi laku dijual seharga berapa? 14.200, maka akan ada rugi 15.800, berarti cash 14.200 sama equipment 30.000. Terus berikutnya bayar gaji
bayar utang gaji ya, dan pajak PBB. Ini ada 13, which is payable dikurang properti sekian, cash sekian. Nggak ada asset equity ya, karena tidak ada untung rugi. Berikutnya menjual tanah seharga 64.000 cash. Oke. Dan mortgage payable yang terkait itu dibayar langsung. Paham ya? Jadi dia punya mortgage payable terkait itu. Tanah tadi harganya berapa? 15 ya, sementara nilai mortgage-nya berapa? 50. Loh, kok dikit banget? Tanah dan bangunan ya, jangan-jangan ya. Tanah dan bangunan yang dijual tadi ya. Mana-mana? Iya, tanah dan bangunan. Tanah dan bangunan tadi nilai bukunya adalah 40 dan 15. 55 ya. Ya, laku dijual berapa tadi? Laku dijual 64. Berarti masih untung ya. Berarti nanti akan di jurnal cash 64, land building 55, agak ada estate equity-nya naik berapa? 9.000. Berikutnya kita akan menjual mortgage payable, langsung dibayar ya, 50.000, terus ada utangnya 5.000, cashnya berkurang 55. Kenapa dibayar semua? Karena cash yang diterima lebih besar daripada nilai utangnya. Seandainya ini uang yang diterima itu hanya berapa? Hanya 50 misalnya, ya ini yang dibayar ya hanya 50. Bayar bunganya dulu baru utangnya. Paham ya? Misalnya di sini kita cuman ada bukan 64 ya, misalnya 50. Ini ya, 50. Ya. Maka nanti di sini yang dibayar interest payable semuanya, ininya berapa? Nanti tinggal 4, 5. Oke. Paham ya? Berarti sisanya nanti tidak masuk prioritas. Bisa dipahami? Pak, Ya. bertanya. Ya. Kalau di jurnal ke-6 itu kan land building-nya itu kan udah dijual dulu kan Pak, maksudnya udah dijadiin cash terlebih dahulu kan, baru dipakai buat ngelunasin klaim payable-nya gitu. Kalau di jurnal nomor 5 itu kan dia kadang bukan, maksudnya cash-nya juga nggak langsung menutupi si payable-nya Pak. Jadi itu semua aset itu emang wajib harus dijadiin cash dulu Pak? Apa nanti bisa aja jurnalnya, misal yang kayak di jurnal nomor 5 itu bukan cuman cash di kreditnya, tapi bisa investasi atau equity mungkin yang lain gitu Pak? Tolong diulangi. Gini, apa cuman maksudnya kalau di jurnal nomor 5 itu kan yang dipakai buat ngelunasin itu kan cuman cash, sedangkan cashnya dilihat di atas itu kan cuman 3.000. Ya, nggak harus nempel. Kebetulan aja ada transaksi seperti ini. Paham ya? Nah, berarti jadi, nanti kalau misalnya kalau kayak yang di contoh ilustrasi di workbook kan Pak, yang 161 itu total dari di peringkat 2, itu kan dilunasinya pakai total dari aset yang 350. Nah, itu nanti jurnalnya, apakah nanti di kreditnya itu cuman cash aja kita masukin, atau cash dan juga misal ada investasi, ada equity gitu Pak? Ya, yang di kredit ya bayar kan hanya pakai cash kan? Oh, berarti yang maksudnya yang aset non cashnya itu dijadiin cash dulu berarti Pak? Iya. Nanti ada proses seperti itu. Jadi proses pilot perusahaan perseroan sama perusahaan partnership itu sama aja. Semua aset kan dijual dulu kan, baru untuk digunakan untuk melunasi ini. Nah, paham ya? Berarti perlu jurnal yang kayak di nomor 6 itu ya Pak? Yang kayak dia menjual si land sama buildingnya dulu jadiin cash gitu Pak? Dari tadi kan kita juga sudah mencicil menjual asetnya kan, kayak misalnya ini inventory dijual, ya kan? Terus kemudian menjual equipment, seperti itu kan? Iya. Belum ya? Oke. Belum, masih ada AR ya, masih ada AR. Ini kebetulan transaksinya urutannya seperti ini aja ya. Jadi ini memang given aja ini proses ini. Tapi kalau ngomongin proses hukumnya, ya seharusnya dibayarnya itu urut prioritas. Nah,
tetapi kan ini walaupun prioritas 1, bukan berarti dia mengabaikan hak. Ini kan misalnya bayar yang mana tadi? Bayar yang ini ya. Ini prioritas berapa? Ini prioritas 2 kan? Iya, Paham? peringkat 2. Tapi dia kalau ngomongin tidak berjaminan, dia prioritas 1. Paham ya? Dia prioritas 1 karena ada jaminannya. Jadi untuk aset-aset yang tidak berjaminan, dia dibayarnya tetap nomor 1. Paham ya? Makanya dia bisa dibayar duluan walaupun utang prioritas 1-nya belum dibayar. Nah, utang prioritas 1 itu baru dibayar ketika aset yang digunakan untuk menjamin dia itu sudah terjual. Seperti contoh di sini misalnya. Dia kan baru menjual building dan ini. Nah, karena dia digunakan untuk menjamin mortgage, baru langsung dibayar. Itu ya logiknya ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Jadi sama seperti partnership ya, sebenarnya tidak menunggu semua asetnya harus dibayar. Harus dibayar, tidak menunggu semua asetnya itu berhasil dijual. Paham ya? Belum selesai pun ketika sudah ada keputusan untuk membayar dari si kuratornya, dan kurator pasti mempertimbangkan ini tadi, apa namanya? Kurator sudah mempertimbangkan ini. Dia sudah membuat urutan ini kan. Oh, ini berarti aman nih yang di sini. Di sini kan prioritas, jadi bisa dibayar. Sedangkan prioritas yang nomor 1 ini, dia memang bisa dibayar, tetapi kan nunggu bayarnya kan nunggu asetnya terjual. Ya, kalau yang ini prioritas dibayar, tetapi tidak ada agunannya gitu aja. Ya, dia dengan mempertimbangkan itu, makanya dia membayar utang yang ini. Oke ya. Lanjut, ketika insuran provinsi cancel, ya, jadi ada expense yang sudah dia bayar, itu dibalikin, berarti dia akan terima cash pada prepaid expense. Tadi di sini ada prepaid ya di ekuitasnya, apa di neracanya dia dibalikin. Ini Pak, saya nggak jadi asuransi di refund. Sekian. Terus berikutnya kita ada piutang 1725 dilunasi 21 yang 4.000 dihapus, langsung nutup estate equity. Berikutnya bayar not payable. Oke ya. Not payable. Ini kan kenapa dibayar ini? Tadi kan dijaminkan sama ini kan. Paham ya? Not payable itu tadi dijaminkan sama ini, maka dibayar jurnalnya seperti ini. Ini yang bayar asset equity, muncul 4.000. Berikutnya pas dibayar ya seperti melunasi utang biasa. Terus bayar biaya likuidasi, berarti langsung mengurangi asset equity ya pada cash. Baru apa namanya? Ada trust TV-nya yang masih ngutang. Nah, belum dibayar. Berarti langsung kurang asset equity sama trust TV payable. Oke ya. Itu jurnal-jurnalnya. Nah, terus berikutnya, laporan berikutnya itu membuat apa namanya? Statement of cash receipt and disbursement. Nanti dirinci dari transaksi-transaksi ini, penerimaan cash-nya itu apa saja. Ya, ada sale inventory sekian, total cash-nya sekian, awalnya sekian, terima uang sekian, dikurangi bayar-bayarnya, bayar sekian, maka akan tersisa cash sekian. Nah, terus ada change in on apa namanya estate equity, nanti dari transaksi-transaksi tadi ada rugi untung nambah, oh saldo divisinya jadi sekian. Oke? Sementara ini saja, jadi yang perlu kalian pahami, satu tadi adalah membuat apa namanya, jadi ada 2 ya materinya ya. Pertama ini membuat apa namanya statement of affair ya. Yang untuk membuat ini kalian tuh harus bisa membuat peringkat utang ini tadi. Untuk tahu peringkat utang ini kalian harus hafal ini mana tadi. Harus hafal ini. Ya nggak hafal sih. Kalau nanti open book kan tinggal lihat aja ya. Tapi paling tidak ya jangan blank-blank banget loh ya. Hafal urutannya lah. Oh kira-kira ini. Detailnya nanti baru dilihat di buku. Ya. Jadi walaupun open book jangan blank. Oke. Yang pertama ini, baru yang kedua bisa mempelajari bisa jurnal untuk trustee-nya, untuk kuratornya ya. Mulai dari sini penyerahan aset ke trustee. Baru yang kedua ini jurnal-jurnal ini. Oke?
Itu saja teman-teman untuk hari ini. Ada yang ditanyakan lagi? Pak, izin bertanya. Ya, ayo Val. Gini, apa namanya? Kalau waktu diputus pengadilan, itu kan semua aset dan utangnya diserahkan ke kurator. Nah, di perusahaannya sendiri berarti itu membalik semua jurnalnya gitu, Pak? Enggak. Yang kredit didebitin, debit Enggak. dikreditin? Enggak. Tidak ada jurnal itu. Jadi benar-benar terpisah. Ya dia berhenti aja pembukuannya gitu. Terus kalau misalkan perusahaan itu punya perusahaan anak, gimana Pak? Kan yang mati kan induknya. Jangan nambahin masalah. Udah segini aja. Enggak keluar yang serumit itu, santai aja. Paham ya? Jadi ini kita batasi pembahasannya untuk kuratornya. Ya, jadi ketika perusahaan sudah dihentikan aktivitas. Paham ya? Iya, Pak. Ada lagi? Oke ya, kalau tidak ada, berarti nanti kita latihan habis ini. Oke? Nanti saya share di Telegram. Sebelum saya tutup dulu ya. Oke, selamat mengerjakan latihan. Izin lip ya. Mesin baterai. Baik, Pak. Baik, Pak.